Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mandela dengan NPM 20130411027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan mengajar, yaitu keterampilan membuka, menjelaskan, dan juga menutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pun, Ya Pun. apa kabar anak-anak hari ini? Baik Pak. Baik ya, alhamdulillah baik. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semua. Itu tandanya kalian sehat semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya agar pelajaran hari ini dapat berguna bagi kita semua. Pada ketua kelas silakan memimpin doa. Baik Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Syafi'i sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita, ada yang tahu kita akan membahas apa pada hari ini? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya Pak. Ya, silakan Syafi'i. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, bagus sekali ya Syafi'i. Yang lainnya ada yang tahu? Belum tahu Pak. Oke, belum tahu ya. Jadi benar yang dikatakan Syafi'i ya. Jadi intinya adalah teks prosedur merupakan teks yang memuat mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk menuntut pembacanya untuk dapat melakukan suatu hal. Jadi di dalam teks prosedur ini memuat langkah-langkah yang akan memudahkan pembaca yang sebelumnya belum mengetahui cara, misalkan membuat pisang goreng, cara membuat bakwan. Setelah membaca teks prosedur, diharapkan para pembaca akan mampu membuatnya seperti itu. Lalu contohnya, ada yang pernah melihat langkah-langkah membuat mie instan di kemasannya? Pernah Pak? Pernah ya? Yang lain pernah? Kenapa? Pernah ya? Oke. Itu adalah salah satu contoh teks prosedur yang biasa kita lihat. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, sudah dicontohkan di kemasan mie instan seperti itu. Berdasarkan contoh, ada yang tahu apa itu tujuan dari teks prosedur ini? Saya Pak. Ya, Syafi'i. Teks prosedur bertujuan untuk membimbing pembaca melakukan sesuatu. Ya, benar sekali ya Syafi'i. Jadi teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca dan membimbing pembaca untuk dapat melakukan suatu hal atau membuat suatu hal seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks prosedur berdasarkan bahasanya. Jadi yang pertama, ya, jadi yang pertama ada teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Jadi di dalam teks prosedur ini banyak menggunakan kalimat-kalimat perintah. Seperti contohnya ketika ada teks prosedur tentang pembuatan mie instan, ada di sana dijelaskan yaitu masukkanlah, tuangkanlah, dan lain sebagainya. Nah, kata masukkanlah, tuangkanlah itu merupakan kata-kata perintah. Jadi sudah jelas di situ
teks prosedur menggunakan kalimat perintah dalam penyajiannya seperti itu. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Jadi dalam teks prosedur ini bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti oleh pembacanya. Seperti tadi, misalkan tuangkanlah bumbu mie instan ke piring seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan itu sederhana dan singkat, padat dan juga jelas, sehingga maksud yang dikandung akan mudah diterima oleh para pembacanya. Secara umum inilah ciri-ciri bahasa yang ada di dalam teks prosedur. Nah, berdasarkan ciri-ciri dan juga tujuan yang sudah dijelaskan tadi, terdapat tiga jenis teks prosedur ya. Yang pertama, teks prosedur untuk membuat sesuatu. Ya, yang pertama teks prosedur untuk membuat sesuatu. Misalkan sudah dicontohkan yang tadi adalah untuk membuat pisang goreng ataupun membuat hal-hal yang lainnya seperti itu. Dalam untuk membuat sesuatu ini biasanya menghasilkan sebuah produk, baik itu makanan ataupun yang lainnya seperti itu. Yang kedua, untuk adalah untuk melakukan suatu hal. Banyak hal yang biasanya dimuat di teks prosedur. Salah satu contohnya adalah teks prosedur yang menjelaskan tentang tata cara mematikan monitor seperti itu. Di contoh ini dijelaskan untuk melakukan suatu hal yaitu mematikan monitor ya. Di sana dijelaskan bagaimana cara mematikan monitor dari awal, misalnya dari menutup semua aplikasi dan berkelanjutan hingga akhir. Dan yang terakhir, pengertiannya aja. ada teks prosedur yang menjelaskan menggunakan suatu hal seperti itu. Misalkan teks prosedur yang menjelaskan cara menggunakan kompor seperti itu. Di sana akan dijelaskan tata cara dan langkah-langkah agar kita dapat menggunakan kompor seperti itu. Baik, mungkin secara keseluruhan ini materi yang dapat Bapak sampaikan mengenai teks prosedur pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya Pak. Ya, Safei, silakan. Ya, Pak. Berdasarkan pelajaran hari ini, saya simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Teks ini memiliki ciri yaitu menggunakan kata perintah dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sekian Pak. Baik, terima kasih sampai ini. Yang lain ada yang ingin memberikan simpulan? Saya Pak. Ya, silakan Chandra. Baik,
dapat saya simpulkan dari teks prosedur ini ada jenis-jenis teks prosedurnya. Yang pertama untuk membuat sesuatu, yang kedua untuk melakukan sesuatu hal, dan yang ketiga untuk menggunakan sesuatu. Iya, benar sekali Chandra. Jadi ada 3 jenis teks prosedur ya, yaitu teks prosedur yang menjelaskan mengenai membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan juga menggunakan sesuatu. Baik, secara umum simpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yaitu teks prosedur merupakan teks yang memuat langkah-langkah atau tata cara yang akan membimbing para pembacanya untuk dapat melakukan ataupun membuat suatu hal. Lalu ada juga contohnya tadi sudah Bapak berikan, yaitu langkah-langkah yang ada di kemasan mie instan. Dan juga tujuan dari teks prosedur ini yaitu membuat para pembaca dapat mengikuti langkah-langkah yang ada di teks prosedur tersebut. Lalu ada ciri bahasa, yaitu ciri bahasa teks prosedur yang banyak menggunakan kalimat perintah dan juga kata-kata yang singkat, padat, dan juga jelas. Dan yang terakhir ada 3 jenis teks prosedur ya. Yang pertama teks prosedur yang memuat mengenai tata cara membuat sesuatu, tata cara melakukan sesuatu, dan juga tata cara untuk menggunakan sesuatu. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada ketua kelas silakan memimpin doa. Baik Pak, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Baik, itulah tadi yang dapat kita bahas ya pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat. Akhir kata, tetap semangat untuk kalian semua. Mudah-mudahan semangat kalian dapat membawa kalian menggapai cita-cita. Amin. Sekian dari Bapak. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.